Lebih murah tapi tetap mematikan, inovasi gila Rusia ubah bom tua jadi senjata presisi. Dalam dunia modern yang didominasi oleh rudal berpemandu presisi dan teknologi canggih, Rusia sekali lagi menunjukkan kejeniusan militernya. Alih-alih memproduksi rudal baru yang mahal, mereka memilih jalur yang lebih hemat, mengubah bom konvensional lama menjadi senjata yang nyaris setara dengan rudal presisi. Strategi ini bukan hanya efisien dari segi biaya, tapi juga sangat mematikan di medan perang modern. Inovasi ini berawal dari kebutuhan mendesak Rusia di medan perang Ukraina, di mana perang jangka panjang menguras stok amunisi berpemandu mahal seperti KAB-500S atau Kiai Haji 29L. Daripada terus-menerus memproduksi rudal baru yang harganya mencapai ratusan ribu dolar per unit, militer Rusia memilih pendekatan pragmatis, memodifikasi bom buta menjadi bom pintar. Caranya sederhana namun brilian. Bom-bom lama seperti FAB-250, FAB-500, dan bahkan FAB-1500 yang sebelumnya hanya dijatuhkan bebas tanpa panduan kini diberi sayap lipat dan sistem navigasi berbasis satelit GLONASS. Hasilnya, sebuah bom pintar yang bisa meluncur sejauh 40-70 km dari titik pelepasan, jauh dari jangkauan pertahanan udara musuh. 4. Dengan tambahan modul yang disebut UMPK Universalny Modul Planirovania Koreksi, atau Universal Gliding and Correction Module, Rusia berhasil mengubah bom murah menjadi senjata canggih. Modul ini dipasang di bagian belakang bom dan dilengkapi sistem kendali, sirip lipat, serta GPS GLONASS Guidance untuk koreksi lintasan saat meluncur. 5. Bayangkan saja, bom tua era Soviet yang dulunya hanya efektif jika dijatuhkan langsung di atas target kini bisa meluncur puluhan kilometer, menembus pertahanan udara modern, dan menghantam sasaran dengan akurasi tinggi. Semua itu hanya dengan menambahkan modul seharga jauh lebih murah dibanding satu rudal jelajah. Bom modifikasi seperti FAB-500 dengan UMPK kini menjadi momok bagi pasukan Ukraina. Serangan udara Rusia yang sebelumnya terbatas karena risiko besar bagi pesawat kini bisa dilakukan dari jarak aman. Pesawat seperti Su-34, Su-35, atau Su-30SM dapat menjatuhkan bom ini tanpa harus masuk ke zona berbahaya. Hasilnya di lapangan pun mencolok. Dalam banyak laporan, bom meluncur ini mampu menghancurkan posisi pasukan, gudang logistik, dan benteng pertahanan Ukraina dengan presisi tinggi. Kecepatan jatuhnya yang tinggi membuatnya sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara jarak menengah seperti NASAMS atau IRIS-T. Strategi ini membuktikan filosofi klasik Rusia dalam peperangan, kesederhanaan yang mematikan. Mereka tidak selalu bergantung pada teknologi tercanggih, melainkan pada kemampuan memaksimalkan apa yang sudah ada. Pendekatan ini membuat Rusia bisa melanjutkan operasi udara secara berkelanjutan tanpa tekanan logistik besar. Bandingkan dengan rudal presisi buatan barat seperti JDAM atau Storm Shadow, yang harganya bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan dolar per unit. UMPK versi Rusia jauh lebih murah, diperkirakan hanya puluhan ribu dolar, namun efek destruktifnya hampir sama. Sistem ini juga mudah diproduksi massal karena komponennya relatif sederhana. Banyak pabrik senjata di Rusia yang bisa memproduksi modul UMPK tanpa mengganggu jalur produksi utama rudal dan pesawat. Inilah yang membuat serangan udara Rusia tetap konsisten meski menghadapi sanksi berat dari Barat. Tak hanya murah, bom ini juga fleksibel. Modul UMPK dapat dipasang pada berbagai jenis bom konvensional, dari FAB-250 kecil hingga FAB-1500 besar. Versi terbesar bahkan mampu menimbulkan ledakan sekuat 1,5 ton TNT, cukup untuk meratakan markas besar atau bunker beton sekalipun. Dalam beberapa rekaman yang beredar di media sosial dan sumber militer, tampak pesawat Su-34 Rusia menjatuhkan beberapa bom UMPK secara berurutan, menghasilkan hujan api di area luas. Ledakan beruntun itu memperlihatkan betapa efektifnya sistem ini dalam menghancurkan target area besar dengan biaya rendah. Para analis barat pun harus mengakui keefektifan pendekatan ini. Mereka menyebutnya versi murah dari JDAM, sebuah referensi terhadap sistem bom pintar Amerika. Namun yang membedakan, Rusia mengandalkan metode yang lebih kasar namun efisien, tanpa banyak sensor atau teknologi kompleks yang rawan rusak. Dari sudut pandang strategis, penggunaan UMPK menjadi game changer.
Kini Rusia dapat meluncurkan serangan presisi dari jarak aman tanpa perlu mengandalkan rudal jelajah yang mahal. Ini juga menekan risiko kehilangan pesawat dan pilot, sesuatu yang sangat penting dalam konflik berkepanjangan. Dalam kondisi ekonomi yang tertekan akibat sanksi global, strategi ini sangat masuk akal. Rusia bisa mempertahankan intensitas serangan dengan biaya jauh lebih rendah, sekaligus menakuti lawan dengan kekuatan udara yang tampak tak habis-habis. Secara taktis, bom berpemandu ini memaksa pasukan Ukraina untuk mengubah posisi dan strategi bertahan. Mereka kini harus menghadapi ancaman dari udara yang datang dari luar jangkauan sistem pertahanan menengah. Hanya sistem jarak jauh seperti Patriot yang bisa menandingi, tapi jumlahnya terbatas dan harganya mahal. Beberapa laporan dari medan perang menunjukkan bahwa bom UMPK sering digunakan untuk menghancurkan jembatan logistik, depo amunisi, dan jalur suplai, target-target vital yang biasanya sulit dijangkau dengan serangan artileri biasa. Efek psikologisnya pun besar, suara bom yang meluncur dari langit menjadi momok bagi pasukan di garis depan. Penggunaan bom tua yang diperbarui ini juga memberi pelajaran berharga bagi dunia militer, kadang teknologi lama bisa menjadi sangat relevan jika dipadukan dengan inovasi yang tepat. Rusia berhasil mengubah sesuatu yang dianggap usang menjadi senjata generasi baru hanya dengan modul tambahan. Dengan keberhasilan UMPK ini, banyak analis percaya Rusia akan terus mengembangkan versi lebih canggih, mungkin dengan sistem panduan laser atau optik untuk akurasi lebih tinggi. Bahkan ada rumor bahwa versi masa depan akan memiliki kemampuan manuver seperti rudal jelajah ringan. Kesimpulannya, inovasi Rusia ini membuktikan bahwa dalam perang modern, bukan hanya siapa yang paling kaya yang menang, tapi siapa yang paling cerdas menggunakan apa yang dimilikinya. Bom konvensional tua kini kembali menjadi senjata yang ditakuti, murah tapi tetap mematikan, bukti nyata bahwa kecerdikan kadang lebih berbahaya daripada teknologi. Siapa sangka, bom tua yang dulu hanya dijatuhkan bebas dari langit, kini berubah menjadi senjata presisi yang menebar ketakutan. Rusia membuktikan, inovasi tidak selalu berarti mahal, tapi tentang bagaimana mengubah yang sederhana menjadi mematikan. Visual, bom meluncur, ledakan besar di kejauhan. Murah, efisien, dan tetap menghancurkan. Inilah bukti bahwa dalam perang modern, kecerdikan bisa lebih berbahaya daripada teknologi. Dunia sedang menyaksikan kebangkitan senjata lama dalam wajah baru yang mematikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe karena di sini kita mengungkap kekuatan militer dunia. Di channel Jet Play-in.